Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan saya coba memberikan pemaparan tentang teori teknik digital yang kemarin sudah saya share ya. Yang pertama gerbang logika yang kemarin itu ya. Yang pertama itu pengenalan tentang teknik digital, bagaimana penggunaan teknik elektronika digital dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yang kemarin yang saya berikan itu paparkan adalah gerbang logika dasar ya. Sebentar, agak loading. Oke. Nanti sambil menunggu ada beberapa software pembantu yang bisa kalian gunakan atau diinstal saja. Nanti yang pertama itu ada Proteus. Terserah nanti Proteusnya versi berapa. Kebetulan saya pakai Proteusnya versi 8 profesional. Ini menurut saya lebih bagus dan lebih digunakannya lebih banyak bermanfaat karena nanti selain untuk teknik digital nanti kita pakai untuk praktek di mikroelektronika kalau pembahasannya sudah sampai di microcontroller dan yang lainnya, nanti kita gunakan simulasi dan sebagainya. Kemudian yang selain Proteus, misalkan saya mau kalian mau menggunakan ini software Logically, ya, boleh silakan. Nanti misalkan contoh saja nih, sebelum ini nanti kan kita bahas gerbang logika ya, mau praktek sebelum menggunakan menggunakan komponen. Nah, itu buat simulasi bisa digunakan. Di sini ada buffer, ada not gate, ada AND gate, ada OR gate, kemudian NAND gate dan seterusnya. Ini contoh saja saya pakai AND gate. Saya pakai AND gate misalnya seperti ini. Kemudian saya pakai input. Saya inputnya misalkan toggle switch. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya outputnya menggunakan lampu misalkan. Tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini misalkan seperti itu. Ini input A, input B misalkan. Kalau inputnya kosong, ininya kosong, misalkan 01, ininya masih kosong, masih 0. Kemudian saya 10 masih ini, kemudian harus 11 baru nyala. Itu fungsi N ya, secara teori bahwa gerbang logika N itu output akan 1 jika kedua inputnya 1 ya. Ini outputnya akan satu jika kedua atau semua inputnya 1. Contoh, saya mau ganti inputnya menjadi misalkan ini 2, saya misalnya ganti 3 atau 4 ya. Saya pakai toggle switch-nya 4, 1, 2, 3, 4. Ya, kita gabungkan semua. Ya, seperti ini. Nah, misalkan ini semua, ini nyala, ini saya nyalain, nyala. Ini belum nyala kan ya, belum 1, kecuali kalau semua inputnya 1. Itu AND gate ya. Nah, di teori yang saya sudah berikan atau di gerbang logika ini ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, ada XOR, ada XNOR. Nah, ini penjelasannya mudah-mudahan kalian sudah baca. Jadi tadi sudah saya bilang bahwa ada gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR dan XNOR ya. Kemudian ini contoh gerbang AND, input A, input B, output X ya. Tabel kebenarannya ini seperti ini. Input A, ini input B, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Tadi saya bilang kalau gerbang N itu output akan 1 jika semua inputnya 1. Ini semua inputnya 1 ya. Kemudian ini gerbang dari kalau kita menggunakan secara saklar ini
salah saklar. Kemudian kalau menggunakan transistor ya, secara karena gerbang logika TTL itu adalah gabungan dari transistor. Ini gabungannya transistornya dihubungkan secara kolektor ya, dihubungkan dengan emitor kolektor yang B dihubungkan ke emitor yang A, ini seperti ini ya. Selanjutnya ini gerbang N yang banyak input, semua outputnya 0 nih ya, kecuali jika semua inputnya 1 ya. Kemudian OR, kalau saya lebih mensimpelkan dengan kata-kata misalkan output atau X akan 1 jika salah satu inputnya 1. Ini jika ada salah satu inputnya 1. Kalau dua-duanya 0 itu 0. Begitu juga kalau misalkan outputnya banyak ya, misalnya inputnya banyak, ini misalnya terdapat 3 input ya. Jika salah satu inputnya saja 1, maka outputnya 1. Tapi kalau semuanya 0, 0 ya. Tadi kalau N output akan 1 jika semua inputnya 1. Itu kalau N. Kalau OR, output akan 1 jika salah satu inputnya 1. Gitu ya. Nah, itu kata-kata yang lebih biasa saya gunakan. Inverter atau kebalikan, jika inputnya 1, outputnya 0 dan seterusnya. Gerbang NAND, NAND itu adalah not N, jadi gerbang N dinotkan. Jadi kebalikannya, kalau tadi N itu output akan 1 jika semua inputnya 1. Tapi kalau NAND, output akan 0 jika seluruh inputnya 1 gitu ya. Nah itu. Ini buktinya, kalau seluruh inputnya 1, maka outputnya akan 0. Kemudian NOR adalah gerbang OR dinotkan. Sehingga kalau tadi outputnya akan 1 jika salah satu inputnya 1, itu OR. Tapi kalau NOR itu kebalikannya. Sehingga jika output akan 1 jika seluruh inputnya 0. Nah, ini 0, 0, 1. Bandingkan yang banyak ya, misalnya yang banyak. Sebentar. Oh, langsung sebentar. Nah, NOR. Output akan 1 jika seluruh inputnya 0. Jadi kalau misalkan ada salah satu saja inputnya 1, pasti di sininya 0. Itu ya. Kemudian ada XOR. Output akan 0 jika seluruh inputnya 0 atau seluruh inputnya 1. Output akan 0 jika seluruh inputnya 0 atau seluruh inputnya 1. Jadi kebalikan kata kasarnya kalau gerbang ini itu adalah persamaan logikanya seperti ini ya. Jadi ada ada OR, kemudian ada NIX, ada inverternya atau notnya ya. Dibalikan ini gambar ininya. Kemudian ini XNOR. XNOR itu kebalikannya, output akan 1 jika seluruh inputnya sama, itu mau 00 atau 11 gitu ya. Ini ada beberapa tipe IC yang digunakan jika N itu 7408, 7432 itu untuk OR, NOT itu 7404, NAND itu di 7400 ya. Kemudian untuk untuk NOR itu di 7402, XOR itu 7486. XOR itu belum ini ya, ini saya kebetulan datanya nggak ada. Ini untuk timing diagram. Jadi kalau 1 berarti ada gelombangnya, kalau 0 di bawah. Output juga sama. Jadi ini misalkan untuk ini apa ya? 1 0 0 1 0 0 1 1 kemudian ini 001, kemudian 10011. Ini untuk apa? Tadi jika input
input ini berarti outputnya 0 0, inputnya 1 0 1 0 1. Ini jadi inputnya outputnya akan 0 jika inputnya sama. Nah kan itu mau satu, ini satu 0 0 1, kemudian 0 0, kemudian ini 1 0. Nah itu 0 0 ya, inputnya sama. Oke. Nah, ini contoh ya, buatlah timing diagram gerbang N. Jadi ini 1 0 0, ini 0 1 0 ya. Kemudian 0 0 0 1 1 1. Ini gerbang N ya. Untuk selanjutnya, ini disimulasikan misalkan tadi di mana, di ini logically, atau kalau saya sih lebih senang di sini. Nih, lebih senang di sini. Contoh, ini saya sudah bikin JK flip-flop ya, karena pertemuan selanjutnya adalah pembahasan tentang JK flip-flop ini materinya. Ini apa sih JK flip-flop? JK flip-flop itu adalah pencacah semua rangkaian yang sekuensial, kemudian yang kata kasarnya lanjutan itu memerlukan pencacah, di mana pencacah itu menggunakan dari rangkaian sekuensial. Karena kenapa dibilang sekuensial? Kita lihat coba di sini. Nah, di sini. Contoh untuk simbol set reset flip flop itu menggunakan gerbang apa ini? Kita sudah belajar tadi NOR ya, ada OR dinotkan, ini OR juga dinotkan. Jadi ini setnya, ini resetnya, ini outputnya, ini not outputnya. Jadi output dinotkan, gitu kan ya. Ini simbol ininya SR active high, ini input SR active high ya. Jadi ini kalau ini aktifnya aktif, jadi kalau misalkan ini Q, ini Q not, ini Q not ya, seperti ini. Jadi kalau aktifnya aktif high ini seperti ini kemudian ini sebenarnya aktif high, ini aktif low ya, yang ini aktif low, ini saya salah tulis. Kemudian kalau yang aktif high itu dari gerbang NOR, tapi kalau aktif low itu gerbangnya gerbang NAND ya, seperti itu. Keterangannya seperti ini. Jadi tidak diinikan ya. Kemudian ada SR flip-flop. SR flip-flop itu yang tadi ya, set reset ya. Kemudian ini pakai clock. Kalau ini pakai clock, jadi ada 2 buah set reset, kemudian dia pakai gerbang N diclockkan. Jadi set reset ini kalau ini tadi yang tadi langsung dimasukin ke sini ya. Kalau yang pakai clock dimasukkan clocknya di sini. Nah, gitu ya. Nanti lebih jelasnya kita di simulasi sebenarnya lebih enak. Kemudian ada D flip-flop, merupakan pengembangan dari set reset flip-flop, yaitu SR input diberikan melalui set dan reset, tetapi kalau D flip-flop hanya melalui satu pintu, yaitu set, selanjutnya disebut input D. Nah, seperti ini. Jadi D set reset, tetapi di sini D kalau misalkan clocknya di sini, jadi nanti ini untuk gainnya. Nah, gitu. Jadi bagaimana caranya? Misalkan contoh ada D-nya 1, clocknya 1, itu ininya 1 ya. Kemudian kalau 01 QN, 00 QN, 10 0 ya. Oke, kemudian di sini ada JK flip-flop ini ya. JK flip-flop itu sering digunakan untuk counter dan off counter atau down counter seperti ini. Ada master, ada slave, kemudian ini ada gerbang dari tadi NOR, N, kemudian NN, kemudian NOR juga
ini seperti ini. Nah, untuk jika flip-flop sebutan saya sudah coba bikin ya. Nah, ini seperti ini. Kita apply, setelah dibikin di Proteus, kita bikin, gitu kan. Jadi kebalikannya. Ini kebalikannya ya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan lagi nanti kita coba aplikasi. Saya kebetulan pakai ini ya, pakai yang ini. Misalkan seperti ini. Oh, nggak ada. Nanti Proteusnya terserah mau pakai Proteus versi 8.6 atau yang apa ya. Nah, kita coba ini jalan ya. Ini pakai clock. Nah, jadi aplikasinya dari JK Flip-flop itu nanti buat counter ya. Nah, buat counter kita misalkan aplikasi buat bikin penghitung waktu, misalkan dari 0 sampai 10 desimal, nah, kita bisa bikin. Ini contoh seperti ini. Misalkan ini ulangi ya nanti sini. Nah, 101 1110 1101 dari 0 ya berarti ya. Nah, 0 berarti 0 1 102 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tapi ini berarti kalau misalkan saya sedikit bahas, jadi biner yang biner tadi itu, jadi kalau biner itu pangkatnya dipangkatkan 2. Sekarang 2 pangkat 2 berarti 4. 4 pangkat 2 pangkat 4 berarti berapa? Berapa? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Jadi kalau misalkan saya punya di sini 2 bit, nah, 2 biner di sini 1 berarti maksimalnya 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1. Kemudian kalau di sini 2 pangkat 4. Jadi 2 ditambah di sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 8. Kalau ditambah lagi 2 di sini 2 lagi berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 bit. Sehingga dari 0000 sampai 1111 itulah kalau di heksa itu F, kalau di desimal itu 16 15, tapi kalau nolnya dihitung berarti jadi 16 bit itu ya. Nah, nanti kita bahas. Ini nanti silakan di yang mau simulasi silahkan download Proteusnya, kemudian disimulasikan gerbang N semua yang ada. Gerbang N, bukan gerbang N saja, jadi gerbang logika yang ada di teori itu silahkan dipraktekkan ya, sebelum nanti kedepannya kita lebih kompleks ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk materi bisa dibaca ya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.